Shalom untuk kita sekalian. Bapak Ibu, supaya lengkap asasi kop, sebagaimana tadi juga Amang Penatua kita, Amang Penatua Manalu yang menyampaikan salam di awal selamat tahun baru, maka kami juga mau menyapa kita, jemaat yang ada di gereja dan juga yang beribadah secara online di rumah. Selamat tahun baru bagi kita sekalian. Sungguh sukacita yang besar boleh kita terima dari Tuhan di tahun yang baru ini. Dan sukacita itu juga yang menuntun kita Bapak Ibu di dalam ibadah pertama. Luar biasa, tadi kita di bawah ngobrol-ngobrol dengan jemaat yang hadir. Pas banget ya Amang Pendeta, hari ini adalah tanggal 1 dan hari ini juga adalah hari Minggu. Coba, jarang-jarang itu. Dan memang kita sekaligus merayakan tahun baru, sekaligus beribadah di minggu pertama tahun 2023. Maka semakin lengkaplah sukacita dan kemuliaan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, tema yang menuntun kita sampai di tahun yang baru ini adalah kemuliaan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Tema ini akan kita renungkan bersama-sama dari kitab Mazmur pasal yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita. Semua bawa Alkitab? Kenapa ada yang malu-malu dan menunduk? Maksud saya bawa Alkitab cetak. Kalau di dalam smartphone Alkitab itu ada yang dia menyerupai susunan dari kitab Mazmur. Artinya ada yang menjorok ke dalam, ada yang menjorok keluar. Tapi ada juga yang tidak, dia datar, rata atas, rata kiri kanan. Atau dalam bahasa full block gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sulit membedakan mana bacaan Mazmur itu. Maksud kami, apakah kita banyak yang punya format Alkitabnya itu ada yang menjorok ke dalam dan keluar? Ya, kalau begitu kita akan membacanya seperti bermazmur. Bapak Ibu, kami akan membaca bagian yang menjorok keluar. Bapak Ibu sekalian membaca bagian yang menjorok ke dalam atau ada margin yang ke dalam. Ya, begitulah bermazmur. Dia dinyanyikan seperti menyanyikan dengan bergantian. Kami minta juga prokantor kita untuk ikut serta mewakili jemaat ketika membaca bagian yang menjorok ke dalam, kami membaca bagian yang menjorok keluar. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk kami dulu, Bang Ruben. Ya. Bang Ruben ini sedang semangat dia. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau hati kita gembira, kita itu pasti akan bersemangat ya. Tapi Amang Pendeta dulu ya, Bang Ruben. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Kita sudah bermazmur, kita membaca bagian dari mazmur ini dengan penuh semangat seperti Bang Ruben ya. Dan ini membuat kita juga bersyukur Bapak Ibu. Bapak Ibu, tahu nggak tadi jam 9:15 apa yang terjadi di sekitar Depok? Ada yang tahu? Tiba-tiba langit gelap, kemudian seperti ada hembusan basah gitu, seperti gerimis tipis-tipis. Tiba-tiba kemudian begitu deras mengguyur sekitar gereja. Dan ternyata bukan hanya sekitar gereja, juga di radius beberapa puluh meter dari gereja. Dan ini membuat banyak jemaat kita yang terkena hujan atau berteduh. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita harus percaya. Percaya nggak percaya harus percaya. Ya, percaya nggak percaya harus percaya. Apa itu? Yang buat hujan itu siapa? Tuhan. Sekalipun Badan Meteorologi dan Geofisika BMG memprediksi seperti ini, yang menentukan siapa? Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus percaya segala langit, mau bintang, mau bulan, ciptaan, itu ada dalam kuasa tangan Tuhan. Itu tadi kesaksian pemazmur. Jadi kami juga mau bilang sama kita, ternyata bukan hanya firman Tuhan dalam perjanjian lama. Ada satu saudara kita yang punya keyakinan, yang nanti mereka pun akan merayakan tahun baru di bulan Januari. Tahun baru apa namanya? Mereka itu punya keyakinan bahwa hujan itu artinya apa? Rezeki, berkat. Terus kalau kita lihat sejarah, nah nanti buka Google, lihat peradaban Cina, itu berapa ribu tahun peradaban yang sudah punya keyakinan tentang hujan. Dan ternyata kita juga diingatkan. Ada lagu yang juga menuntun orang Kristen supaya jangan lupa. Itu bukan hanya keyakinan dari mereka. Karena kita pun punya keyakinan bahwa hujan itu bukan sial, bukan malapetaka. Dimasukkan ke dalam kidung jemaat. Ada yang tahu lagunya? Kok enggak benar lagunya? Fals gitu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes biar tercurah. Kenapa dimasukkan itu ke dalam kidung jemaat? Supaya kita mengerti. Berarti hujan itu simbol apa? Berkat. Jadi bukan hanya keyakinan dari saudara kita yang sebangsa itu, hujan itu rezeki katanya. Kalau nanti sampai di hari tahun baru mereka, itu hujan terus, mereka bilang, wow, ini berarti rezeki. Gongsi-gongsi gitu. Iya kan? Jadi tadi siapa yang kena hujan di jalan? Angkat tangan. Berarti hanya mereka yang diberkati Tuhan. Padahal tadi saya lihat ada yang sampai basah-basah. Siapa yang kena hujan sampai basah?
Berarti kalau sampai basah kena hujan, berarti paling banyak berkatnya sama mereka. Iya. Jadi maksudnya adalah segala yang terjadi kita harus bersyukur. Seperti persembahan pujian dari Quartet for Jesus Back Again. Bapak Ibu, kita bersyukur karena Quartet for Jesus mengawali tahun baru ini dengan pujian. Kita percaya sampai di penghujung tahun 2023, pujian-pujian lainnya pun akan terus berkumandang di tengah-tengah gereja kita. Amin. Bapak Ibu, pimpinan sinode kita, Amang Bishop Pendeta Abdul Hutauruk MTH, Sekretaris Jenderal Amang Sekjen Pendeta Humala Lumban Tobing MTH, menyampaikan salam kepada seluruh pendeta GKPI, khususnya kami yang menerima itu via WhatsApp, dan diminta untuk diteruskan, sampaikan salam kami dari pimpinan sinode untuk seluruh jemaat dan gereja GKPI di seluruh Indonesia. Maka kami pun menyampaikan salam selamat tahun baru dari pimpinan kita kepada semua jemaat, baik yang beribadah di gereja maupun yang di rumah. Dan firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh Amang Bishop untuk menjadi khotbah sulung mengawali tahun 2023 pun akan kami teruskan dalam pemberitaan firman pada kesempatan ini. Karena itu, marilah kita sama-sama mendengarkannya. Kami akan berusaha untuk menyampaikannya tidak semata-mata melulu dengan membaca, tapi juga menyampaikannya dengan secara lisan kepada kita. Bapak Ibu, salam tahun baru sudah kita terima, dan Amang Bishop serta Amang Sekjen menyampaikan bagaimana Mazmur tadi itu mengubah kehidupan pemazmur. Bagaimana pemazmur itu melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Kita diajak dengan merenungkan 3 bagian besar yang ditekankan oleh Amang Bishop. Yang pertama, Tuhan memberikan kekuatan kepada bayi-bayi dan anak-anak. Wow, mari kita berikan pada ayat yang tadi sudah kita baca, di ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Bapak Ibu, pemazmur di sini ada dalam situasi ketakutan. Ada banyak musuh-musuhnya, yaitu dari orang-orang yang sebelumnya itu pro kepada Raja Saul. Dan mereka nggak terima Daud menggantikan Saul menjadi raja. Sehingga Daud bilang, loh kok aku yang mendapatkan persekusi? Aku kan diurapi oleh Samuel. Kenapa mereka nggak setuju? Karena memang orang-orang di lingkungan kerajaan, orang-orang Saul merasa belum waktunya, kenapa kok diganti Saul? Padahal yang mengganti itu Allah sendiri. Nah, karena itulah Daud memberikan kesaksiannya, bukan dia yang memberikan perlawanan kepada musuh-musuhnya, tapi mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Bapak Ibu, kita diajak dari satu kesaksian bayi dan anak-anak. Berarti
Mulut bayi saja dan anak-anak itu punya kuasa. Apalagi mulut orang dewasa. Makanya orang dewasa yang punya iman dan doa, ketika dia meminta kepada Tuhan dengan yakin, ini ada lagunya. Seperti yang tadi malam, doa orang benar. Kalau yakin, besar kuasanya. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak aja, bayi saja, ini bisa mengalahkan musuh. Dari mana kita bisa tahu? Ini digenapkan di dalam kisah Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita, supaya kita benar-benar melihat ada hubungan yang begitu kuat dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru. Makanya bayi yang lahir di Bethlehem itu pun membungkam mulut Herodes. Membungkam mulut para ahli-ahli Taurat. Membungkam mulut para imam di Bait Allah. Karena orang Majus mencari di mana raja yang lahir itu. Bayi itu membungkam dunia yang pada waktu itu nggak percaya Mesias datang. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-21. Bahwa memang sejak Raja Daud sampai di Tuhan Yesus, berarti sampai sekarang juga ada kuasa, doa, perkataan dari anak-anak, bahkan orang dewasa yang beriman. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai 16. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Mari kita baca dengan tenang bersama-sama. Matius 21 ayat 15 dan 16. 2-3 ya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut-mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Amin. Bapak Ibu, luar biasa kan? Tuhan Yesus juga memberikan firman Tuhan untuk para imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Jangan sepele sama anak-anak. Jangan. Makanya Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Berarti anak-anak itu membuat kita mengerti bagaimana ketulusan mereka juga didengarkan Allah. Berarti kita pun orang dewasa bisa enggak didengarkan Tuhan? Kalau dengan tulus, hati yang benar kita sampaikan kepada Tuhan. Dan yang kedua, penekanan yang ditekankan oleh Amang Bishop adalah bagaimana Daud kagum dengan semua ciptaan Tuhan. Yang pertama, dia kagum melihat bagaimana dari bayi dan anak-anak Tuhan memperlihatkan kuasanya. Yang kedua, Raja Daud kagum melihat ciptaan Tuhan karena membuat manusia menjadi representasi Allah di bumi ini. Dari mana kita bisa menemukannya? Dari ayat yang ke-5. Kita baca Mazmur tadi, karena di sana kita melihat betapa sayangnya Tuhan itu sama manusia. Dikatakan di sana, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia, maksudnya manusia, berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya
telah kau letakkan di bawah kakinya. Bapak Ibu, pemazmur mau bilang, Tuhan, siapa kami ini manusia, kok kami ini begitu mulia bagimu. Nah, kita sekarang mengerti kenapa ini menjadi firman Tuhan di awal tahun baru. Tadi malam apa tema firman Tuhan? Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Ketika kita masuk ke tahun baru, Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Makanya kita sampai di tahun ini. Maka ketika kita sampai di tahun ini, kita bilang, Tuhan, siapa kami ini ya? Kok bisa kami hidup? Kok bisa kami masih beribadah? Padahal kami ini orang berdosa, Tuhan. Kira-kira begitu Raja Daud mengungkapkannya. Tuhan, siapa manusia ini? Sehingga Engkau memberikan kemuliaan dan kuasa. Kuasanya itu gak tanggung-tanggung loh Bapak Ibu. Coba perhatikan, kuasa itu diberikan kepada manusia seperti pada ayat yang ke-8. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Semuanya ciptaan itu tunduk sama manusia. Luar biasa. Tapi kita diingatkan waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Seharusnya manusia berkuasa atas seluruh binatang yang ada di taman. Tapi Adam dan Hawa, mereka tunduk kepada siapa? Ular. Iblis yang menyerupai ular. Berarti ini yang mau diingatkan oleh Raja Daud. Tuhan, siapa itu manusia? Kau beri kuasa. Hewan, kambing, domba yang di laut, yang di langit, semuanya tunduk sama manusia. Tapi kita diingatkan, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu didramakan oleh anak-anak PP kita. Ular. Simbol dari iblis akhirnya meremukkan tumit Hawa, makanya jatuh ke dalam dosa. Berarti kita diingatkan, kalau kita sudah diberikan hormat dan kemuliaan oleh Tuhan Allah, jangan sampai hormat dan kemuliaan itu membuat kita tunduk kepada kuasa dunia ini. Jangan kita biarkan kita lagi tunduk kepada kekuatan iblis yang bisa saja berubah wujud dengan berbagai bentuk. Bahasa kerennya tantangan zaman. Rupa-rupa zaman. Jangan sampai. Karena itulah penekanan yang dimaksudkan oleh Raja Daud bahwa Tuhan itu sangat peduli, memperhatikan, sangat mengistimewakan manusia. Itulah yang diungkapkan Raja Daud. Berarti Bapak Ibu, kita bisa masuk di tahun baru ini juga memang karena istimewa. Itulah kasih karunia. Kita enggak berhak, enggak pantas menerimanya. Tuhan juga enggak berhak, enggak pantas untuk memberi. Enggak wajib untuk memberi. Tapi kita menerima kasih karunia karena kita istimewa. Berharga maksudnya di hadapan Tuhan. Selanjutnya, Abang Bishop menekankan bahwa apa yang harus diingat oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan. Karena itu Tuhan mau supaya kita yang pertama. Panggilan kita hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan Allah. Karena Adam yang pertama telah menjadi rusak. Tetapi melalui Yesus Kristus, Adam yang kedua, hubungan itu dipulihkan kembali. Karena itulah di tahun yang baru ini kita merasa
pulih, tentram, damai. Kenapa? Sudah lahir Raja Damai. Dia yang memulihkan kita masuk di tahun 2023. Sehingga kita boleh berdoa, boleh bicara kepada Tuhan Allah, ya Aba, ya Bapa. Yang kedua, Amang Bishop menekankan, apapun profesi kita, apakah sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai pegawai, sebagai pedagang, nelayan, pelayan, apapun yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukannya dengan sepenuh hati dan mendoakan apa yang kita kerjakan, seperti Raja Daud. Dia menaikkan doanya, mazmurnya kepada Tuhan. Sehingga Raja Daud memberikan contoh ini kepada kita, supaya kita juga berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mencukupkan apa yang kita perlukan setiap hari. Dan Tuhan selalu menggenapkan janjinya, seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberi padamu hari depan yang penuh harapan. Berarti Tuhan memang merancangkan hari depan, tahun baru ini, penuh harapan bagi kita. Karena tahun ini adalah tahun yang kita masuki di dalam waktu Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita diajak untuk memuliakan Allah dalam kerendahan hati. Dari mana kita bisa tahu? Dari ungkapan yang dikatakan oleh pemazmur pada ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Bapak Ibu, ini ungkapan yang begitu luar biasa. Kadang-kadang saya bercermin di cermin rumah. Saya lihat wajah saya lihat tubuh saya. Berarti kira-kira seperti apakah Tuhan Allah itu? Pernahkah kita bercermin, melihat tubuh kita, kemudian kita bayangkan, berarti Tuhan Allah itu seperti apa? Karena firman yang kita terima, karena Dia yang berfirman, kita ini gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Bapak Ibu, kadang-kadang saya suka berimajinasi begitu. Tuhan, bagaimanakah nanti ketika kami akan berjumpa dengan Engkau? Seperti apa kira-kira? Inilah yang membuat Raja Daud benar-benar membuat dia kagum sama Tuhan. Sehingga dia bilang, Tuhan, Engkau membuat manusia hampir sama seperti Allah. Luar biasa. Dan kadang-kadang kita melihat diri kita di dalam wajah Allah. Allah itu sendiri. Orang Eropa atau orang Asia? Ayo. Tuhan Yesus lahir di mana? Ini lagi menghayati pertanyaan atau Bapak Ibu sedang bingung jawabannya? Loh, sejarah loh, ini gak bisa dibantah. Dunia tahu di mana Tuhan Yesus lahir. Bethlehem. Bethlehem itu di mana, Bang John? Hah? Ayo. Jangan takut salah, kita bukan mau cari benar salah. Bethlehem itu di mana? Berarti Bapak Ibu, kita harus buat, semoga Tuhan berkenan buat program. Kita akan buat semacam program menabung, memberangkatkan setiap jemaat yang mau menabung untuk berziarah ke Yerusalem, ke Bethlehem. Karena kami juga
Kadang-kadang Tuhan, memang bukan itu tujuan kami mengenal Engkau. Tapi kadang-kadang kita juga pengen menambah pengalaman iman. Bagaimana ya? Sampai orang Majus aja, bayangkan Bapak Ibu. Orang Majus mereka penasaran. Di mana ya raja itu? Mereka cari bintang. Bayangkan orang Majus loh. Penasarannya itu membuat mereka mau berjumpa dengan Tuhan yang menjadi manusia. Makanya kadang-kadang kita juga dibuat keliru sama Sinterklas. Seolah-olah Tuhan Yesus itu lahirnya di mana? Di Eropa. No. Semua harus jawab, Tuhan Yesus lahir di mana? Bethlehem. Bethlehem itu di mana? Asia. Asia. Berarti Tuhan Yesus pirang atau rambutnya hitam? Nah, gak ada orang Asia yang rambutnya pirang. Berarti Tuhan Yesus matanya hitam atau biru? Orang Asia rasnya ras Mongoloid. Kulitnya sawo matang, gelap. Nggak ada yang putih. Kadang-kadang kita dibuat keliru oleh Barat. Seolah-olah Barat itu yang memperkenalkan Yesus. Kami kadang-kadang merenung, Tuhan, kau kan lahir di Bethlehem. Kira-kira kalau orang yang lahir di Bethlehem itu bule atau kayak kita? Ya kayak kita. Orang Asia. Kulitnya sawo matang, matanya hitam, rambutnya hitam. Kira-kira tingginya berapa? Ya tinggi orang Asia rata-rata 165 sampai 170. Beda dengan orang Jerman. Rasnya udah berbeda. Jadi Tuhan Yesus itu seringkali dibuat dalam gambar-gambar di rumah. Matanya biru gitu ya. Rambutnya pirang begitu. Kemudian gondrong. Kemudian apa lagi? Kulitnya putih. Bibirnya merah gitu ya. Kayak orang Korea gitu. Bapak Ibu, kadang-kadang kita diajak mengimajinasikan firman Tuhan. Makanya Raja Daud bilang, Tuhan, kami ini seperti Engkau. Bagaimana kami melihat diri kami ada di dalam Engkau? Inilah yang membuat kita mengerti, berarti kita ini berharga, kita ini mulia bagi Tuhan. Jadi jangan lagi kita rusak citra Tuhan dalam diri kita ini. Jangan lagi kita rusak citra Tuhan di dalam diri kita. Karena kita dibaharuinya. Sampai nanti kita akan berjumpa di dalam kehidupan yang kekal. Di sorga. Bersama dengan Dia. Bapak Ibu, pesan ini mau mengingatkan kita terhadap bagaimana Tuhan itu juga mengajak semua jemaat. Berarti Tuhan hadir di tengah jemaat. Berarti Tuhan ada di dalam jemaat. Karena itulah tahun 2023 GKPI yang merumuskan Renstra untuk memelihara dan mempedulikan jemaat di dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah gereja. Dalam rangka itu kiranya semua warga gereja senantiasa berusaha membangun kebersamaan, kedamaian, dan kepedulian di tengah-tengah pergumulan gereja. Kebersamaan dan soliditas kita menjadi ungkapan hati untuk memuji dan memuliakan Allah. Kiranya seluruh jemaat, baik yang ada di desa maupun di kota, semakin kuat dan sungguh-sungguh dalam pelayanan. Biarlah jemaat yang kuat menolong jemaat yang lemah, sehingga GKPI di seluruh dunia memiliki misi yang sama. Maju dalam kesaksian atau apostolat,
maju dalam persekutuan atau pastorat, dan maju dalam pelayanan kasih atau diakoni untuk menuju visi GKPI menjadi persekutuan penyembahan dan persembahan. Sekali lagi, kami sampaikan selamat tahun baru 1 Januari 2023 untuk seluruh warga GKPI dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pendeta Abdul Hutauruk MTH, Bishop GKPI. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah khotbah amang bishop kita yang sampai kepada kita. Kita ini jemaat yang di dalamnya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Maka mari membangun persekutuan itu supaya gereja kita semakin kuat di dalam misi untuk bersaksi, melayani, dan juga bersekutu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa.